Kepala sekolah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kehadirannya pada para guru. Akhir-akhir ini sekolah kita sudah mendapatkan beberapa problem. Salah satunya masalah tawuran. Masalah tawuran di sini sudah terjadi beberapa kali kebelakang dan terus berulang. Jadi masalah di sini Pak sebelumnya telah mencoba menemukan satu kebijakan, tapi kebijakan tersebut tidak bisa menangani masalah tawuran di sini. Saya mengharapkan ada guru-guru dalam rapat ini membantu saya dalam menyelesaikan masalah sekolah. Mungkin dari saya kembalikan pada Pak. Terima kasih sambutan dari kepala sekolah. Selanjutnya mengenai pembahasan tawuran. Mengenai tawuran ini akan disampaikan oleh orang kalian dalam silakan kepala sekolah mau berkomentar mengenai ini. Tawuran sekolah kita ini sudah terjadi selama bertahun-tahun dan terus berulang. Di sini saya sudah menemukan beberapa kendala yang menjadi pokok masalah. Salah satunya mungkin karena program kebijakan sekolah yang kurang mengawasi anak-anak didik kita. Lalu saya mendapat beberapa masukan dari beberapa guru dan masukan dari masyarakat sekitar, karena tawuran di sini sudah terjadi terus-menerus dan memakan banyak korban, rusaknya fasilitas sekolah dan fasilitas masyarakat. Saya berharap para guru di sini coba membantu sekolah dalam menyelesaikan masalah ini. Apakah ada yang mau berbicara? Di sini saya perwakilan dari Humas ya, melihat permasalahan yang terjadi tawuran di sekolah kita sudah cukup lama, terus ini juga semakin meluas kepada masyarakat. Masyarakat sudah semakin tidak nyaman tentang tawuran pelajar ini. Mungkin saya bisa memberi ide bagaimana untuk permasalahan ini kita bisa mendatangkan atau mengundang para pakar. Tapi para pakar di sini saya belum tahu siapa yang tepat. Kalau bisa ada dari anggota dewan, anggota guru yang mungkin mengusulkan pakar siapa yang cocok untuk masalah kita ini. Untuk kemudian untuk mengisi kriteria ini. Jadi kita fokusnya ke positionnya gimana kepala sekolah? Iya, di sini saya setuju ya, tanggapan yang bagus. Sekolah kita akan menghubungi beberapa pakar, yaitu pakar kriminologi dan pakar psikologi. Mungkin kalian gimana, sudah setuju dengan guru? Kemungkinan rapat ini diakhiri ya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan guru dan kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hasil kuesioner dari pakar yang kita minta masukan mengenai tawuran ini sudah didapatkan.
Dan untuk itu kita akan membahas mengenai masukan dari pakar. Di antaranya masukan dari pakar mengenai psikologi. Jadi solusi yang ditawarkan pakar psikologi itu menyelenggarakan kurikulum yang baik. Dalam menyelenggarakan kurikulum itu mengembangkan secara imbang 3 potensi, yaitu potensi berpikir, berestetika, dan keyakinan keberatuhan. Selanjutnya pendirian fasilitas sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan agresivitas remaja. Dan selanjutnya itu sekolah yang siswa yang terlibat tawuran perlu menjalin komunikasi dan koordinasi yang terpadu. Untuk kriminologi sendiri, sekolah harus membuat aturan mengenai kenakalan remaja, dan pihak sekolah harus bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam sosialisasi dampak-dampak yang ditimbulkan dari tawuran. Dan dari hukuman, di sini kriminologi menekankan pada hukum pidana. Hukum pidana di sini bagi mereka tentunya pelajar yang membawa senjata tajam akan dijerat selama 5 tahun, dan bagi yang melakukan penganiayaan dihukum selama 12 tahun penjara. Jadi dapat disimpulkan bahwa kriminologi itu menekankan pada hukum. Melanggar atau tidak melanggarnya siswa itu ditentukan oleh mereka. Sedangkan di psikologi itu mereka lebih ke pencegahan, dan bila terjadi hal seperti itu mereka akan mendampingi di mana pendapat kalian rekan-rekan guru. Di sini saya dari pakar psikolog dan kriminologi, saya menyetujui gitu tentang dari psikolog. Jadi mungkin dari tawuran ini penyebabnya karena siswa ini sudah tawuran itu sudah mendarah daging gitu di dalam diri siswa tersebut. Jadi sudah tidak bisa dielakkan lagi tentang tawuran, karena sudah merupakan tradisi, itu sudah psikisnya. Tapi saya spesifik yang tentang kriminologi, menurut saya hukum pidana yang diterapkan di untuk siswa, saya rasa kurang logis ya, karena dikatakan di kriminologi penjara 5 tahun. Kita mempertimbangkan dulu mengenai gimana nanti masa depan melalui dulu dari pihak keluarga korban. Pihak keluarga korban akan menerima kalau misalnya 5 tahun, terus juga kita memperlihatkan dari segi saya dapat menyimpulkan bahwa Ibu Anissa menyarankan hukuman itu tidak dijatuhkan secara penuh, tapi ada pertimbangan lain seperti itu. Bagaimana dengan rekan-rekan guru yang lain, Ibu Novia atau Pak Hasbi atau Ibu Regi, atau setuju atau enggak gitu? Ya. Kalau saya setuju sama kriminologi, kita harusnya bertindak tegas dengan cara mengeluarkan hal tersebut dan menyerahkan ke hukum, karena ini udah pelanggaran yang berat. Oh ya, silakan. Kalau menurut saya lebih setuju masukan yang dari sekolah. Soalnya kalau dari kriminolog itu sebenarnya terlalu berat. Kita tahu bahwa tawuran itu karena siswa yang mengikuti tawuran itu kan pasti karena terbawa arus ikut-ikutan. Jadi kalau menurut saya lebih baik
kesimpulan yang dari sekolah dulu, dari yang misalnya kursi atau apalah yang mungkin jangan dulu dikeluarkan. Iya Pak, dapat saya simpulkan bahwa yang maksud Ibu Novia bahwa itu ya harus ada pertimbangan lain juga. Mungkin setuju dengan pendapat Ibu Wanita. Bagaimana dengan yang lain? Kalau menurut saya menanggapi kata dari Ibu Novia dan meneruskan kata dari Bapak Anton, menurut saya sebenarnya harusnya bisa dikeluarkan saja langsung. Karena apa? Daripada nanti ini kan kita belum kita sekolah kita itu belum terlihat belum tersorot oleh media. Sampai sekolah kita tersorot oleh media bahwasanya sekolah kita ini sering tawuran dengan sekolah lain, itu kan bahaya. Jadi daripada itu kita potong aja harusnya. Oh benar betul. Saya sini mau konfirmasi dulu ya. Jadi kalau kita langsung menguatkan, otomatis kita melihat dari segi pencitraan kita terhadap masyarakat. Soalnya jadi kalau misalnya langsung dikeluarkan, oh kita berarti kita tadi nggak tahu siapa yang harus dikeluarkan. Soalnya di sini sudah apa namanya, semua juga sudah apa namanya, semua juga udah nggak keluar gitu, nggak apa namanya, nggak terlihat siapa yang menonjol buat harus dikeluarkan. Kalau misalnya setelah sudah melakukan tawuran, maka dikeluarkan semuanya. Dan itu juga kalau tawuran, kalau dikeluarkan, kita harus mulai dari sisi lingkungan, masyarakat dan keluarganya. Tapi kan kalau menurut saya, kita kan bisa membuat satu bentuk tim dari arah dulu atau misalkan dari luar untuk memantau siapa orang-orang yang menjadi dalam ini. Nggak mungkin lah langsung tiba-tiba jatuh semuanya langsung tawuran. Pasti ada yang menjadi apinya yang membuat mereka itu panik seperti itu. Jadi ini langsung keluarin aja. Bagaimana kalau seperti ini? Menurut saya setuju dengan dengan pendapat Bu Anissa dan Bu Novia. Jadi itu seharusnya jangan langsung main keluarin aja gitu. Benar kata Bu Novia gitu. Itu tuh seharusnya kasih dulu hukuman yang ringan juga sih, maksudnya ngasih skorsing seperti kalau misalnya 2 minggu. Jika siswa-siswi ini tetap melakukan tawuran, bagaimana jika langsung saja gitu baru dikeluarkan? Tapi di sini jangan langsung dikeluarkan gitu. Jadi ada prosesnya dulu gitu. Dari skorsing lalu dikeluarkan gitu. Nah ini menyangkut nama baik sekolah kita ya. Jadi kalau misalnya siswa tersebut tidak dikeluarkan langsung, maka masyarakat menganggap sekolah kita ini sebagai sekolah kriminal, dan orang tua jadi enggan gitu lalu memasukkan siswanya ke sekolah kita karena takut siswanya anaknya terlibat dalam kriminal. Tapi Pak, kalau dikeluarkan, bagaimana seandainya satu kelas yang mengikuti tawuran, apakah kita harus mengeluarkan siswa itu satu kelas juga? Kita kan sudah tahu sebenarnya provokator dalam utama dari yang sebenarnya pelaku tawuran itu siapa? Kita tidak tahu. Jadi lebih baik kalau menurut saya sih yang sudah kasih skorsing. Nah, dalam skorsing itu kita kasih tugas, kita kasih didikan. Jadi kita skorsingnya juga nggak sia-sia gitu. Nah, begini loh, kita sekolah kita tuh udah istilahnya walaupun memang dalam lingkup yang belum luas, sekolah kita sudah tercemar nama baiknya. Ya tapi Jadi begini, mungkin saya bisa mengusulkan kalau misalnya dari segi skorsing, jadi segi mengeluarkan, kita harus konfirmasi dulu pada Tapi kita sekolah kita gimana? Iya, kita menyangkut dengan sekolah kita. Kita harus memberitahu nih. Terima kasih ya pendapat Ibu rekan-rekan. Bagaimana dengan kepala sekolah menanggapi hal atau argumen yang mereka keluarkan gimana? Ya, mereka cukup pahami dengan keinginan Bapak dan Ibu dalam memajukan anak didik kita.
Maka saya di sini mengambil jalan tengah dan memutuskan tawuran itu merupakan kenakalan remaja. Kenakalan remaja di sini itu merupakan tanggung jawab bersama pihak sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Lalu, tawuran anak pelajar dapat diantisipasi dengan melakukan pendidikan di sekolah, penanaman pendidikan di sekolah, keluarga, dan lingkungan tempat dia bermain, atau di sekitar dia. Lalu, sanksi bagi siswa yang terlibat tawuran akan diberikan SP. Tingkatannya, tingkatan sedang, ringan, dan berat. Tingkatan sedang atau pemanggilan orang tua dilakukannya SP1, diberikan siswa yang hanya ikut-ikutan aja. Skorsinya selama 3 hari. Lalu sanksi sedang diberikan untuk siswa yang sering terlibat tawuran, diberikan skorsi selama 1 minggu. Lalu sanksi berat yaitu SP3, siswa akan dinyatakan walkout. Lalu di sini tuh sekolah memang perlu menyelenggarakan kurikulum yang sangat baik. Lalu memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler di lingkungan sekolah. Penyediaan fasilitas bagi para siswa dalam menyalurkan agresivitasnya. Sosialisasi dari pihak kepolisian juga sangat membantu kita dalam menyelesaikan tawuran ini. Misalnya sosialisasi tentang sanksi bagi siswa yang terlibat tawuran maupun bentuk pelanggarannya. Ya, jadi terbaru sekolah yaitu membuat program-program persahabatan antar sekolah, terutama sekolah-sekolah yang berdekatan. Jadi di situ kita memang harus memberikan hubungan antar sekolah melalui anak didiknya atau melalui guru-gurunya. Itu harus membangun suatu hubungan yang baik dengan sekolah tetangga kita. Jadi kalau ada masalah itu bisa diselesaikan secara baik-baik dengan dirindukan. Lalu program kedua, memberikan pendidikan anti tawuran. Pelajar itu akan memahami tentang bagaimana cara menghancurkan akar-akar penyebab tawuran dengan cara memberikan pengertian, penjelasan cara mendetail tentang tawuran tersebut, bagaimana melakukan tindakan-tindakan tanpa kekerasan bila terjadi suatu hal, lalu akan berdampak pada moral si anak tersebut. Misalnya anak tersebut harus selalu berperilaku sopan, lalu ia akan sering diajarkan untuk mengalah dan tidak melakukan serangan balasan bila terjadinya tawuran. Program yang terakhir yaitu membuat program ekstrakurikuler tawuran. Kenapa sih kok ada ekstrakurikuler tawuran? Di sini tuh ekstrakurikuler tawuran itu bukan kita membuat tawuran, tapi itu tawuran yang positif, misalnya tawuran ilmu, tawuran olahraga, tawuran otak, tawuran dakwah, dan yang lainnya. Jadi maksud tawuran di sini itu bukan tawuran benar-benar tawuran negatif, secara fisik yang melukai orang, menyakiti orang, tapi di situ tawuran itu maksud tawuran yang bersifat positif. Jadi sehingga sifat saling kerjasamanya itu terbangun, lalu bisa bergabung sama ekskul di sekolah lain juga. Kalau program yang harus coba ditanamkan pada guru, yaitu penanaman moral religi melalui ceramah-ceramah agama yang diadakan sekolah. Jadi seorang guru di sini juga tidak selalu harus guru agama saja yang menerapkan moral religi tersebut. Lalu memberikan pengertian tentang hukuman dan sanksi hukum akibat tawuran. Kalau masalah beberapa ekstrakurikuler yang akan saya ajukan pada pihak siswaan, yaitu ekstrakurikuler pencipta survei. Kenapa? Di sini tuh si peserta didik itu bisa melakukan penelitian riset terkait topik yang hangat yang sedang dibicarakan di sekolah, yang akan dimuat dalam jurnal atau mading sekolah.
lalu ekstrakurikuler tutorial. Di sini tuh kegiatan sangat positif ya yang tutorial di sini tuh. Karena di situ tutorial itu dalam bidang IT. Karena kan anak-anak sudah up to date dengan IT-nya, dengan dunia mereka sekarang serba IT. Lalu ekstrakurikuler wirausaha. Di sini tuh kita tuh sebagai sekolah tuh menanamkan pendidikan wirausaha untuk dalam mengelola bisnis usaha, dalam bidang makanan, alat tulis atau sebagainya yang diperlukan oleh mereka dan diperlukan oleh sekolah, mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengamatan, keuangan dan lain-lain. Iya, terima kasih. Dapat saya simpulkan ya bahwa kita itu dalam menghadapi atau berusaha rencana program yang kita nanti akan laksanakan. Kalau dari saya sih setuju ya, setuju usulan dari dari kepala sekolah. Menurut saya itu yang terbaik untuk sekolah kita. Yang pasti intinya kita harus bekerjasama dalam memajukan sekolah kita, khususnya dalam permasalahan ini tawuran antara pelajar. Ya saya harap dari para guru dan kepala sekolah lebih bisa bersatu, menyatukan tujuan, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk membangun sekolah kita. Anggaplah kita buka lembaran baru lagi supaya sekolah kita lebih baik. Terima kasih. Saya akhiri saja ya. Jadi rapat kita sudah menemukan atau membuat suatu program ke depannya seperti itu ya. Terima kasih atas kehadiran Ibu, Bapak, dan Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.